Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, untuk materi bahasa Indonesia ini yaitu memahami isi cerita dan menentukan informasi cerita. Kelas 3, tema 7, subtema 2, pembelajaran kelas 1. Selanjutnya, sebelum menuju ke materi, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Kompetensi dasar 4.6 meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi isi cerita dari teks dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan mencermati teks, siswa dapat menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang dengan rinci. Anak-anak di sini pasti suka membaca cerita kan? Ibu rasa pasti kalian suka membaca cerita ya. Cerita yang menarik pasti memiliki isi dan informasi yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sebuah teks cerita akan ditulis dalam beberapa paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Oh ya anak-anak, di sini ada yang tahu tidak isi cerita itu apa? Nah, isi cerita adalah kalimat pokok atau inti sebuah cerita. Isi sebuah cerita biasanya kita temukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Satu kalimat biasanya diakhiri dengan sebuah tanda titik. Kalimat utama itu apa ya? Kalimat utama disebut juga kalimat topik, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok yang mengandung keseluruhan isi paragraf. Anak-anak, perlu kalian ketahui, jika suatu paragraf tidak terdapat kalimat utama, maka paragraf tersebut tidak mempunyai isi ya. Setelah kalimat utama biasanya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat utama bisa kita temukan yang pertama berada di awal paragraf atau bisa disebut dengan kalimat deduktif. Yang kedua bisa berada di akhir paragraf atau bisa disebut dengan kalimat induktif. Anak-anak, ciri-ciri kalimat utama yang berada di awal paragraf atau biasa disebut dengan kalimat deduktif yaitu terdapat kata adalah, ialah, merupakan. Biasanya tidak boleh ada kata sementara itu, di samping itu, dan di sisi lain. Sedangkan untuk ciri-ciri kalimat utama yang berada di akhir paragraf atau biasa disebut dengan kalimat induktif yaitu terdapat kata oleh karena itu, dengan demikian, dan jadi. Oke, sekarang perlu diingat ya, apabila kita sudah menemukan seluruh kalimat utama dalam setiap paragraf di sebuah cerita, berarti semua kalimat utama tersebut dapat langsung kita jadikan sebagai isi cerita. Nah, apabila kita sudah menentukan isi cerita tersebut, berarti isi cerita tersebut bisa dijadikan informasi ya. Jadi, alurnya seperti ini ya anak-anak untuk menentukan informasi. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Yang kedua, jadikan kalimat utama sebagai isi cerita.
Yang ketiga, tentukan informasi dari isi cerita. Catatan ya, untuk menentukan informasi, kita harus membaca dengan teliti dan cermat cerita tersebut dari awal sampai akhir. Anak-anak, di sini Ibu sudah ada sebuah teks cerita berjudul Bahan Dasar Pakaian. Dari cerita ini kita akan tentukan isi cerita yang seperti apa dan informasi yang terdapat dalam cerita tersebut seperti apa. Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah membaca dengan teliti dan bersungguh-sungguh cerita ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Cerita ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Berarti nanti ada 5 kalimat utama dan 5 isi cerita yang bisa kita tentukan. Nah, untuk paragraf yang pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Anak-anak, kira-kira kita tentukan kalimat utamanya di mana ya? Tadi kan kalimat utama itu bisa jadi di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama ini mencakup seluruh kalimat-kalimat setelahnya. Kira-kira di mana nih kalimat utamanya? Iya, betul sekali. Kalimat utamanya berada di awal. Berarti ada di kalimat keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Nah, kalimat setelahnya berarti kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu untuk menjelaskan keluarga Udin itu pakaiannya banyak. Nah, udah ketahuan ya kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya paragraf yang kedua, kita baca sama-sama ya. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Oke, selanjutnya kita cari ya kalimat utamanya. Kira-kira di mana nih kalimat utamanya? Yaps, benar sekali. Masih di awal paragraf ya. Pada kalimat pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Nah, ini adalah kalimat utamanya ya. Mengapa bukan kalimat yang selanjutnya? Karena kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan tentang kapas dan bulu domba. Oke, kalimat utamanya di awal paragraf ya anak-anak. Paragraf yang ketiga, kita cari sama-sama lagi ya kalimat utamanya. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Gimana? Sudah jelas ya anak-anak? Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Dan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Sekarang paragraf yang keempat, kita baca lagi ya. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Masih ya anak-anak, kalimat utamanya berada di awal paragraf yang terdapat di kalimat berbeda dengan Udin, pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas dari pakaian mereka. Selanjutnya paragraf yang terakhir yaitu paragraf yang kelima. Kita baca lagi ya anak-anak. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam.
Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar tetap digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Mana ya kira-kira kalimat utamanya? Ya, betul sekali. Kalimat utamanya berada di awal ya, yaitu hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, sudah ketahuan ya, dari paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ibu tadi sudah jelaskan bahwa kalimat utama ini bisa langsung jadi apa nak? Ya, betul sekali, bisa jadi isi cerita. Sekarang kita bisa tulis isi ceritanya apa. Anak-anak bisa tulis setiap kalimat utama yang kita temukan bisa jadi isi cerita. Nah, langsung ya anak-anak, isi ceritanya kita pindahkan dari kalimat utama yang sudah kita temukan tadi. Setelah kita menemukan kalimat utama, isi cerita, berarti kita bisa langsung menuliskan informasi dari cerita tersebut. Informasi yang bisa kita tulis, kita bisa merangkum dari isi cerita itu ya anak-anak. Nah, sekarang informasinya yaitu keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan isi dan informasi di sebuah cerita. Pertama-tama kita tentukan dulu kalimat utama di setiap paragraf di cerita tersebut. Yang kedua, jadikan kalimat utama sebagai isi cerita. Yang ketiga, tentukan informasi dari isi cerita. Nah, untuk menentukan informasi, kita harus membaca dengan teliti dan cermat cerita tersebut dari awal sampai akhir. Oke anak-anak ibu, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar ya, walaupun belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.